Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Wout Weghorst berhasil mencetak gol perdananya di Manchester United dalam laga semifinal leg pertama Carabao Cup. Sementara Keylor Navas yang jarang mendapat menit bermain di PSG menjadi incaran Nottingham Forest. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan semifinal leg pertama Carabao Cup. Ada Manchester United yang meraih kemenangan atas Nottingham Forest. Nah, di laga ini juga Wout Weghorst mencetak gol debutnya di skuad Setan Merah. Manchester United tampil menggila di laga semifinal leg pertama Carabao Cup. Pasukan Kapal Iblis menang telak atas Nottingham Forest dengan 3 gol tanpa balas. Manchester United menutup babak pertama lewat 2 gol yang dicetak oleh Marcus Rashford dan Wout Weghorst. Sedangkan Bruno Fernandes mencetak gol penutup 1 menit jelang laga usai. Kemenangan ini memuluskan langkah pasukan Erik ten Hag untuk lolos ke partai final. Akan tapi kedua tim masih harus bertanding di leg kedua tanggal 29 mendatang. Kita lanjut ke hasil pertandingan babak perempat final Copa del Rey ini. Ada Barcelona yang meraih kemenangan atas Real Sociedad. Sedangkan Borussia Dortmund menang comeback atas Mainz 05 setelah mencetak gol di menit akhir pertandingan. Barcelona melakoni babak perempat final Copa del Rey menghadapi tamunya yakni Real Sociedad. Pada laga ini skuad Blaugrana mampu menang dengan keunggulan tipis 1-0. Gol tunggal Blaugrana dicetak lewat Ousmane Dembele pada menit ke-52. Dengan tambahan 1 golnya itu, Dembele telah mengemas total 40 gol selama berseragam raksasa Katalan. Sementara itu, kemenangan ini juga membuat Barcelona dipastikan lolos ke partai semifinal. Pasukan Xavi Hernandez masih menunggu hasil perempat final Derby Madrid besok. Borussia Dortmund meraih kemenangan dramatis dalam laga lanjutan pekan ke-17 Bundesliga. Bertandang ke Mewah Arena, skuad di Borussia comeback atas Mainz dengan skor 1-2. Pasukan Edin Terzic tertinggal lebih dulu lewat gol Lee Jae-sung di menit kedua. 2 menit berselang, Julian Ryerson berhasil mencetak gol debut sekaligus menjadi gol penyama kedudukan. Di menit akhir babak kedua, Dortmund berbalik unggul lewat gol Giovanni Reina di menit ke-93. Dengan hasil ini, skuad di Borussia cuma terpaut 5 poin dari Bayern Munchen di puncak klasemen. Barcelona Femini tampil superior pada kompetisi divisi Primera musim ini. Terbaru skuad Blaugrana wanita menang telak atas Levante Las Planas dengan 7 gol tanpa balas. Dengan hasil ini Barcelona Serikandi mencatatkan rekor yang sulit untuk dipecahkan, yakni memenangkan 50 pertandingan di Liga Spanyol secara berturut-turut. Rekor itu merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah yang dilakukan oleh salah satu klub wanita. Beralih ke rumor transfer nih, ada Chelsea yang siap melepas Hakim Ziyech demi bisa mendatangkan Enzo Fernandez. Bicara soal Chelsea, sang rival sekota mereka yakni Arsenal juga nggak mau kalah dengan mengincar Amadou Onana. Chelsea belum menyerah untuk mendatangkan Enzo Fernandez dari Benfica. Terbaru skuad The Blues sudah memulai langkah baru untuk memboyong jasa pemain asal Argentina itu. Bahkan Chelsea siap menawarkan salah satu pemainnya demi memuluskan transfer tersebut. Pemain yang akan menjadi alat barter itu adalah Hakim Ziyech. Sebagai informasi, winger asal Maroko ini cuma menyisakan kontrak hingga akhir musim. Maka dari itu, skuad asuhan Graham Potter harus menjualnya pada musim dingin kali ini. Arsenal sedang dalam pembicaraan untuk mendatangkan Amadou Onana dari Everton. Gelandang berpaspor Belgia ini merupakan pemain yang disukai oleh Mikel Arteta. Pelatih asal Spanyol itu saat ini sangat membutuhkan amunisi baru di posisi lini tengah. Maka dari itu, skuad The Gunners saat ini sangat gencar membidik Onana. Skuad meriam Gunners harus bersaing dengan Chelsea untuk mendapatkan jasanya. Akan tapi Arteta optimis bisa menyaingi skuad singa berdiri dalam transfer kali ini. Manchester United mundur dalam perburuan penyerang Napoli Victor Osimhen. Sky Sport Germany membeberkan alasan mengapa Setan Merah mundur dalam perburuannya. Media Jerman itu menyebut kalau Napoli membandrol harga sang pemain dengan harga yang gak masuk akal. Harga tersebut kabarnya mencapai 150 juta euro atau 2,4 triliun rupiah. Setan Merah menilai kalau bandrol yang diajukan Napoli itu terlalu mahal. Oleh karena itu mereka mengalihkan transfer tersebut ke bomber Tottenham Hotspur yakni Harry Kane. Manchester United berencana untuk mendatangkan Federico Chiesa dari Juventus. Pemain 25 tahun itu adalah salah satu pemain yang disukai oleh Erik ten Hag. Demi mewujudkan keinginannya, sang juru taktik skuad Setan Merah siap memberikan tawaran besar. Gak tanggung-tanggung mereka sudah menyiapkan dana sebesar 100 juta euro.
Namun Manchester United harus bersaing dengan klub Eropa lainnya, sebab Real Madrid dan Liverpool juga sangat meminati jasa penyerang asal Italia itu. Masih di seputaran rumor transfer nih guys, ada PSG yang membidik Marcus Rashford. Sementara Liverpool mengungguli Real Madrid dalam perburuan Jude Bellingham. Marcus Rashford tampil luar biasa di musim ini sejak diasuh Erik ten Hag. Pemain timnas Inggris itu sudah mengemas 17 gol dari 28 penampilan di berbagai kompetisi. Melihat performa gemilang itu nggak heran kalau Rashford banyak diminati oleh berbagai klub Eropa. Salah satunya adalah Paris Saint-Germain yang ikut memburu penyerang asal Inggris tersebut. Raksasa asal Prancis itu akan memboyong seandainya Kylian Mbappe memutuskan untuk pergi. Namun sang juru taktik yaitu Erik ten Hag mengaku nggak akan melepas pemain 25 tahun itu. Liverpool diyakini bisa mengalahkan Real Madrid dalam perburuan winger Borussia Dortmund Jude Bellingham. Hal itu disampaikan oleh analisis Sky Sport yakni Cafe Solhekel. Dia bilang kalau Bellingham bakal memilih Liverpool ketimbang Real Madrid. Alasannya karena Solhekel menilai sang pemain ingin memilih karir yang lebih stabil. Karena itulah pasukan Jurgen Klopp dinilai menjadi klub yang paling sempurna untuk pelabuhan Bellingham. Solhekel juga menambahkan kalau Liverpool nggak akan perang harga dengan El Real. Posisi Keylor Navas di Paris Saint-Germain harus tersisi oleh kehadiran Gianluigi Donnarumma. Situasi tersebut membuat kiper Costa Rica itu nggak betah dan berencana ingin cabut. Nottingham Forest disebut menjadi klub terdepan dalam perburuan sang pemain. Ex-kiper Real Madrid ini merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Dean Henderson. Pasalnya kiper MU yang dipinjamkan pada musim panas lalu itu bakal absen panjang. Alasannya karena Henderson mengalami cedera yang lumayan parah. Berita selanjutnya ada Real Madrid nih yang mengincar Denzel Dumfries untuk memperkuat sektor pertahanan mereka. Sementara Federasi Arab Saudi berharap bisa mempersatukan Ronaldo dan Messi. Wah, kira-kira bisa terwujud nggak ya guys? Penampilan Denzel Dumfries bersama Inter Milan membuat banyak klub terpincut untuk merekrutnya. Salah satunya ada Real Madrid yang disebut sedang mengamati sang pemain. Bek sayap asal Belanda ini dianggap menjadi sosok yang pas untuk mengisi sektor lini pertahanan. Menurut kabar, El Real tertarik merekrut Dumfries pada bursa transfer musim panas mendatang. Peluang Real Madrid untuk mendapatkan jasa Dumfries juga terbuka cukup lebar. Hal itu didasari oleh Inter Milan yang membutuhkan dana segar untuk lepas dari krisis finansial. Kontrak Nicolo Zaniolo bersama AS Roma akan berakhir dalam waktu 18 bulan. Walaupun masih menyisakan 1 tahun, gelandang Italia itu sudah diincar oleh banyak klub. Kabarnya AC Milan masuk ke dalam daftar perburuan pemain 23 tahun itu. Dilansir dari Sports Mall, Rossoneri tertarik merekrut Zaniolo karena performa winger mereka yang buruk. Apalagi peluang AC Milan memboyong Zaniolo juga terbuka sangat lebar. Sebab sang pemain bersedia cabut di mana AS Roma juga sudah membandrol harganya mencapai 30 sampai 40 juta euro. Liga Arab Saudi tengah naik daun saat Cristiano Ronaldo bergabung ke Al Nassr. Belum puas dengan sang Liga Bintang, mereka pun disebut punya beberapa rencana gila, termasuk ingin menyatukan kembali Ronaldo dengan Lionel Messi. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekjen Federasi Sepak Bola Arab Saudi Ibrahim Al-Qasim. Dia berharap kalau La Pulga bisa bermain dalam satu liga yang sama dengan Ronaldo. Al-Qasim juga menyinggung rumor kepindahan Messi yang dianggap nggak benar. Al Nassr masih berburu pemain top Eropa untuk mempersolid skuadnya. Kali ini skuad Raja Arab mengincar Marcelo untuk didatangkan ke Timur Tengah. Ex-Real Madrid itu saat ini bermain untuk Olympiakos yang bermain di Liga Yunani. Namun Marcelo masih kesulitan untuk mendapat menit bermain reguler. Melihat hal itu, Al Nassr akan memanfaatkan situasi tersebut. Apalagi saat ini skuad The Global Club memiliki Cristiano Ronaldo yang notabene mantan rekan Marcelo saat di Real Madrid. Kalau tadi Federasi Arab Saudi, kini ada Al Nassr yang punya rencana besar dengan mendatangkan Marcelo. Di kabar penutup ada Zlatan Ibrahimovic yang iri dengan Argentina dan menyebut nggak akan juara lagi. Argentina berhasil meraih gelar juara pada Piala Dunia 2022 lalu. Gelar itu juga membuat Lionel Messi pada akhirnya bisa merasakan gelar tersebut di karir sepak bolanya. Kesuksesan skuad Albiceleste kali ini mendapat komentar dari Zlatan Ibrahimovic. Menurut bomber AC Milan itu, Argentina hanya juara dikarenakan ada Messi. Selain itu, Ibra juga mengkritik para pemain Argentina lainnya yang bersikap buruk.
Bahkan pemain asal Swedia ini menyebut skuad Tango nggak akan juara lagi setelah ditinggal oleh La Pulga. UEFA resmi merilis hasil undian semifinal UEFA Nations League musim 2022-2023. Untuk turnamen edisi yang ketiga kalinya ini, Belanda resmi ditunjuk menjadi tuan rumah. Pertandingan ini dibuka di tanggal 14 Juni yang mempertemukan timnas Belanda dan Kroasia. Berikutnya di tanggal 15 Juni ada laga big match yang gak kalah serunya. Saat itu timnas Spanyol akan berhadapan dengan juara Piala Euro 2020 yakni timnas Italia. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Aceh Pioku. Salah butuh Mane. Wah iya guys, semoga Mane bisa kembali ke Liverpool lagi ya. Nah buat kamu yang komennya mau dibacain juga guys, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.